ini luar biasa. Kita mau langsung nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu yuk. Cici undang makin berdiri. Pasukan Kristus, siap. Sebenarnya selama ini baik senang, baik duka, kita itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak bisa melihat secara mata bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita di setiap waktu adik-adik. Makanya sampai detik ini kita semua boleh dengan kondisi yang luar biasa. Kita mau naikkan pujian ini ya, Jalan Serta Yesus. Cici rindu, kita naikkan satu pujian, kita katakan kasih yang sempurna.
setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada bersama kami dan kami sungguh bersyukur Tuhan bahwasanya kami memiliki Bapa yang baik, memiliki Bapa yang kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang siapkan setiap hati anak-anak-Mu, dan Kau juga menyiapkan Tuhan hati pembawa firman-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang ia taburkan itu sesuai dengan kehendak-Mu, semua berasal daripada-Mu. Dan setiap anak-anak yang mendengarkan, biarlah Tuhan setiap benih-benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami kembalikan ke dalam tahta-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tadi kita kan sudah banyak memuji dan bersama nama Tuhan. Sekarang waktunya kalian duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang satu peristiwa di Alkitab, yaitu hari Pentakosta. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ada yang tahu apa itu hari Pentakosta? Ya, hari turunnya Roh Kudus. Ya, jadi saya mau ceritakan dulu, Pentakosta itu sebenarnya ada perayaan orang Yahudi, yaitu mengakhiri perayaan Paskah selama 7 minggu. Ya, jadi sebelumnya ada perayaan Paskah, lalu 7 minggu dan diakhiri dengan perayaan Pentakosta. Lalu kemudian perjanjian baru, dan untuk kita pada saat ini Pentakosta itu diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Sama ya. Jadi Tuhan Yesus berkorban mati di atas kayu salib. Nah, itu pada saat hari Jumat Agung itu bertepatan dengan hari Paskah. Jadi dihitung selama 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, dan kemudian 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Nah, itu juga Pentakosta. Jadi bertepatan. Jadi kenapa sudah disebutkan di Alkitab itu hari Pentakosta, karena memang sejak awal itu memang perayaan dari orang Yahudi. Ya, jadi seperti apa cerita hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus? Yuk kita saksikan video berikut ini ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, kita sudah menyaksikan videonya ya. Jadi Pentakosta itu kalau kalian nanti lihat di Alkitab itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan sampai seterusnya. Ya, jadi kita sudah lihat itu bagaimana turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, ada beberapa hal yang mau kau sampaikan, yang kita mau pelajari dari perayaan Pentakosta sesuai dengan video yang tadi kita sudah lihat. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk semua orang percaya. Ya, jadi kita semua yang percaya kita sudah menerima Roh Kudus. Ya, tadi sudah disebutkan ya, ketika orang Yahudi bertanya kepada Petrus dan kepada para rasul, bagaimana supaya kami menerima Roh Kudus? Ya, berilah dirimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bertobatlah, ya, dan kemudian mereka dibaptis dan mereka semua menerima Roh Kudus. Ya, demikian juga kita pada saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu adalah janji Tuhan kepada semua orang percaya. Jadi Roh Kuduslah yang akan nantinya menyertai semua orang percaya pada saat ini. Lalu yang kedua, apa sih Roh Kudus itu? Apa sih kerjanya Roh Kudus, atau apa sih nanti Roh Kudus untuk orang percaya itu seperti apa? Ya, kita lihat yang kedua adalah dari cerita tersebut, Roh Kudus akan mengingatkan akan firman Tuhan. Ya, jadi kita tadi lihat ya, Petrus ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia berkata, wah saya mah orang yang murid yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ternyata kemudian ketika dia dihadapkan pada prajurit, pada orang-orang yang bertanya, kamu murid Yesus, dia lupa. Ya, dan kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kemudian kita lihat sudah Roh Kudus datang. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Ya, 3.000 orang bertobat dalam satu kali Petrus berkhotbah atau menceritakan firman Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus mengingatkan kembali akan firman Tuhan. Petrus ingat semua perkataan Tuhan Yesus, ya, sehingga dia bisa menceritakan kepada orang lain dan membuat orang lain bertobat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus itu nanti akan memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Ya, ingat ya, karunia Roh Kudus pernah juga diceritakan dalam ibadah sekolah minggu kita sebelumnya. Ada kasih, ada sukacita. Ya, kita bisa lihat sebelumnya ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid semua ketakutan. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus datang, ya.
Tuhan Yesus menampakkan diri, kemudian Roh Kudus datang, semua membawakan menjadi keberanian untuk bisa menceritakan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Ya, Thomas sebelumnya dia takut, bahkan dia tidak percaya kalau dia belum mencucukkan jarinya. Ya, tapi kemudian dia melihat Tuhan Yesus, dia menjadi percaya, ada Roh Kudus, menjadi sukacita. Ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lain yang kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu nantinya akan memberikan karunia. Karunia apa lagi? Karunia kita untuk bisa bersaksi. Karunia kita untuk bisa menceritakan firman Tuhan. Karunia kita untuk kita bisa melakukan kasih kepada orang lain. Ya, kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus datang, lalu kemudian semua orang berkumpul, dan kemudian 3.000 orang bertemu pada saat itu, dan sesudah itu sampai seterusnya mereka akan terus berkumpul bersama. Dan itulah asal muasal gereja pertama, mula-mula. Jadi gereja mula-mula itu tercipta atau ada di dalam dunia ini karena hasil dari kerja Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang turun menguasai setiap murid-murid Tuhan Yesus, lalu mereka semua saling bersehati, bersekutu, berkumpul bersama, membentuk satu persekutuan yang erat. Itulah gereja sampai pada saat ini. Ya, kita lihat juga bahwa pada saat itu murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu adalah salah satu karunia Roh Kudus, ya, yaitu bahasa roh. Ya, dan bisa berkata-kata dengan bahasa lain yang memang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Apa artinya? Artinya bahwa pada saat itu orang banyak itu berkumpul dari bangsa yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Tetapi dengan adanya Roh Kudus mereka semua bisa mengerti. Mereka semua bisa menerima firman Tuhan dengan apa yang mereka pahami, dengan bahasa yang mereka pahami, sehingga mereka semua bisa bersehati, bersekutu bersama. Ya, sama ya seperti kita pada saat ini gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan ada di seluruh dunia. Ya, berbeda-beda. Kita juga bahkan di gereja kita sendiri itu kita berasal dari suku yang berbeda, dari daerah yang berbeda, tapi kita disatukan di dalam kasih Tuhan, di dalam Roh Kudus untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Nah, itulah kerja Roh Kudus. Itulah kenapa Pentakosta itu menjadi begitu penting bagi kita untuk pada saat ini. Yaitu biar kita semua boleh menerima Roh Kudus, ya, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang selalu diingatkan oleh firman Tuhan lewat Roh Kudus, dan kita juga menerima karunia-karunia Roh Kudus. Yaitu kita bisa melakukan kasih, kita bisa mendapatkan selalu sukacita, kesabaran, ya. Di dalam pandemi ini penting, ya, kita sabar, ya. Kalau dalam ibadah kita harus online, ya, kemudian sekolah juga harus online, nggak bisa ketemu, nggak bisa bebas bermain dan lain sebagainya. Itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi kalau anak-anak Tuhan bisa tetap sukacita, tetap sabar, tetap memiliki kasih, tetap murah hati, ya, ada pengendalian diri dan lain sebagainya, itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Jadi biarlah dari peringatan Pentakosta pada minggu ini, ya, adik-adik semua, kita boleh mengutamakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita tetap terus mengundang Roh Kudus, ya, mengajak bicara Roh Kudus lewat doa dan lain sebagainya, ya, sehingga kita terus dapat dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, dihiburkan untuk kita boleh menghadapi kondisi-kondisi kita yang saat ini. Ya, jadi adik-adik sekalian, selamat hari Pentakosta. Biarlah kita semua tetap hidup di dalam Roh Kudus, tetap hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aktivitas kita hari ini, ya, Bapak sudah punya, ya. Nanti kalian bisa lihat di situ, itu ada huruf-huruf yang diacak-acak. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ada 10 kata yang hurufnya diacak. Kalian bisa cari tahu kata apa saja sih yang dimaksud di sana. Nah, itu cluenya ada di sebelahnya, ya, itu dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2, ya, tentang Pentakosta. Nanti kalian bisa cari kata-katanya situ, tuliskan, dan kemudian coba lihat ada huruf yang ada angka-angkanya di sana, ya. Jadi nanti
dituliskan, nanti kalian akan ketemu satu kata kunci dari firman Tuhan hari ini. Ya, dituliskan kata-kata yang hurufnya diacak dan kemudian kata kunci untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kalau sudah dapat jawabannya, kalian bisa kirimkan kepada WA guru-guru sekolah minggu. Ya, siapa yang cepat, siapa yang benar nanti akan mendapatkan hadiah. Oke? Adik-adik, ayat Mas minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dihafalkan ya adik-adik? Nah, demikian ibadah sekolah minggu online kita untuk minggu ini. Ya, sekali lagi tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online kita berikutnya. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 16 Mei, yaitu teman-teman kita yang sudah membuat video menghafalkan ayat emas. Ada Jaden Noel, Jaden, Kaden, dan Clement, semuanya dari kelas Pratama. Langsung aja kita saksikan video teman-teman kita yang menghafalkan ayat emas. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.